Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah SPD SD CGP Angkatan 9. Saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.2. Gambaran diri saya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak. Seorang guru penggerak harus memiliki komitmen berupa nilai-nilai yang harus dipegang sebagai pedoman dan harus diterapkan, karena di dalamnya memuat kekuatan seorang guru dalam menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan profil belajar Pancasila. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut mutlak melekat pada sosok guru penggerak, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Yang pertama adalah mandiri. Mandiri berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Seorang guru penggerak mampu memotivasi diri sendiri tanpa menunggu adanya perintah dari atasan. Seorang guru juga haus akan pembelajaran karena belajar itu sepanjang hayat. Dengan kata lain, saya akan terus mengembangkan kompetensi saya sebagai pribadi ataupun seorang guru. Nilai mandiri ini sudah saya terapkan dengan bergabung bersama komunitas guru penggerak dan aktif mengembangkan kemampuan literasi. Berbagai kegiatan yang dilakukan secara daring ataupun luring, saya ikuti. Terkadang menggunakan biaya sendiri, itu bukanlah suatu masalah besar, karena di balik pembelajaran tersebut berkembangnya kompetensi diri dan terbukanya wawasan akan menjadi kita lebih baik lagi. Yang kedua adalah reflektif. Seorang guru penggerak haruslah mau dengan penuh kesadaran tinggi membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilakukannya, lalu melakukan reevaluasi terhadap apa saja yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan. Dengan kata lain, bisa melakukan reflektif yang bermakna. Misalnya, ketika saya sedang menyelesaikan suatu aksi, maka saya akan mencatat dan memasukkannya dalam diri, mengedap hal positif untuk ditingkatkan, menyimpan hal negatif untuk ditambah sehingga berubah ke hal positif. Menjadikan keduanya sebagai sarana menjadi diri yang lebih baik setiap waktu atau mengambil pembelajaran dalam setiap aksinya. Sebagai contoh, mengadakan evaluasi dengan meminta murid atau rekan sejawat memberikan komentar atau penilaian dari kegiatan pembelajaran dan program sekolah untuk mendapatkan kelebihan yang akan terus dipertahankan dan kekurangan untuk ditingkatkan, sehingga menjadi lebih baik lagi, kemudian melakukan umpan balik dan tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif adalah sebuah sikap yang dapat diartikan usaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak serta untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung demi pendidikan yang lebih baik.
dan bermanfaat bagi dunia pendidikan yang lebih luas. Misalnya, bekerja sama dengan teman sejawat dalam menyusun rencana program sekolah maupun pembelajaran, bekerja sama dengan orang lain dan orang tua dalam mengatasi permasalahan belajar yang dihadapi oleh siswa, baik masalah akademik maupun non-akademik. Selain itu, sebagai seorang guru penggerak, saya akan menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah, dan saya dapat menjadi pengajar praktek bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Saya akan terus mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah dan menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being, ekosistem pendidikan di sekolah, serta saya akan membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat adalah inovatif. Inovatif di sini bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaharuan atau kreasi baru, atau berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Dibutuhkan kejelian dari seorang guru penggerak untuk melihat peluang atau potensi yang ada di sekitar kita, baik dari guru lain, murid, kepala sekolah, orang tua siswa, maupun komunitas lainnya untuk mendukung ide orisinil demi menguatkan pembelajaran murid. Misalnya, menemukan cara baru untuk diterapkan sehingga pembelajaran tak terasa sebagai beban, tetapi tetap bermakna bagi siswa. Menggunakan berbagai sumber belajar menyenangkan dan sesuai dengan cara belajar siswa yang terintegrasi dengan TIK. Dan yang kelima, berpihak pada murid. Guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak didasari oleh pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan pada dirinya sendiri. Guru penggerak menuntun murid dengan sepenuh hati untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang guru penggerak, saya terus meningkatkan kompetensi saya dalam mendidik siswa dengan berpihak pada murid, dimulai dari melakukan pembelajaran di kelas dengan mempertimbangkan minat dan bakat siswa. Hal ini terasa menyenangkan karena siswa tidak merasa terbebani dan bisa berkreativitas sesuai minat dan bakatnya. Dan saya juga menerapkan Merdeka Mengajar, di mana saya bisa memilih metode ataupun media pembelajaran. Di sini saya mengintegrasikan TIK dengan proses pembelajaran. Saya dapat menerapkan Engarso Suntulodo, Engadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, serta senantiasa berpihak kepada murid dengan konsisten melaksanakan Merdeka Belajar dan Mengajar yang akan berdampak pada siswa saya dapat belajar dengan lebih bahagia, belajar sesuai dengan kodratnya, mengikuti
mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan kebudayaan lokal atau tidak mengkopas langsung tanpa saringan terhadap perkembangan teknologi yang terkadang akan berdampak negatif. Kelima, nilai tersebut dapat tercermin dengan nyata dalam aktivitas saya sebagai seorang guru, baik dalam keseharian ataupun yang terprogram rutin, berkesinambungan maupun yang bersifat ad hoc atau khusus. Kegiatan keseharian tetap konsisten menjadi role model dan inspirasi bagi peserta didik saya, guru-guru kolega saya, teman-teman seprofesi, masyarakat sekitar, baik di lingkungan kelas, sekolah, keluarga maupun masyarakat sekitar. Saya harus terus secara tekun menerapkan konsep Engarso Sungtulodo, Madyo Mangunkarso, Tuturi, Handayani dalam hal penanaman nilai karakter yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Maka saya akan terus dan konsisten dalam melakukannya, baik itu dengan cara memberikan suri tauladan bagi lingkungan saya maupun dalam hal menciptakan iklim yang mendukung pada tumbuh kembangnya profil pelajar Pancasila kepada para peserta didik saya. Penerapan nilai-nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif haruslah terus saya aplikasikan. Misalnya dengan senantiasa membuat kontrol bersama atas kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yang mana bahwa setiap peserta didik adalah subjek pembelajaran, bukan objek. Mandiri dengan senantiasa mengembangkan media yang semenarik mungkin dengan mempertimbangkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat, membiasakan melakukan refleksi pada setiap usia kegiatan pembelajaran di dalam kelas, senantiasa membangun relasi komunikasi sehingga lahir kolaborasi bersama rekan-rekan sejawat maupun dengan unsur pimpinan di sekolah, dan juga terus berinovasi menerapkan pembelajaran berbasis TIK untuk menarik minat peserta didik. Kemudian kegiatan rutin berkesinambungan itu bisa pengembangan diri dan orang lain, kemudian pengembangan kepemimpinan pembelajaran. Di sini saya merencanakan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang mengenai perwujudan dan peningkatan pengembangan dari dua hal tersebut di atas. Saya juga membuat atau menyusun indikator pengembangannya masing-masing supaya kemajuan yang saya buat terukur dan sesuai. Itu yang sangat penting juga, bahwa saya juga harus senantiasa refleksif sehingga setiap kegiatan dan kebijakan yang saya ambil pasti ada jejak tulisannya, minimal dalam bentuk refleksi sederhana. Untuk kelancarannya kegiatan rutin ini, maka saya terus membangun dan mengembangkan relasi komunikasi sehingga lahirlah kolaborasi, baik pada tingkat sekolah saya sendiri dengan dinas dan pemangku jabat terkait maupun dengan organisasi profesi. Kemudian
Kemudian yang ketiga, kegiatan khusus. Di sini dalam kegiatan khusus bersama para guru, pemangku kebijakan, komite sekolah, dan atau bersama dengan rekan guru seprofesi melalui forum komunikasi guru, maka kami akan terus mengawal dan mengupdate kompetensi para guru. Ini dengan tujuan agar semua guru tetap memegang prinsip dan mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak yang bergerak dan menggerakkan, dan juga mewujudkan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Untuk itu, tentu diadakan beberapa kegiatan, misalnya seminar, pelatihan, diklat, fintech, sosialisasi, dan lain sebagainya untuk menjawab kebutuhan di lapangan dengan cara mendatangkan tenaga-tenaga kompeten yang berpengalaman demi peningkatan kompetensi para guru itu sendiri. Itulah gambaran diri saya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak yang mencerminkan penerapan nilai-nilai guru penggerak, dan saya harap dapat terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.